Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahma Tarwata ini sebagai tersangka kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Kejagung menyatakan perbuatan tersangka diduga merugikan negara hingga 16 triliun rupiah. Saat kasus ini terjadi, Isa menjabat sebagai Kabiro Asuransi di Bapepam LK periode 2006-2012. Untuk proses penyidikan, Kejaksaan Agung menahan tersangka selama 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejagung. Tim penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam LK periode 2006 sampai dengan 2012. Kementerian Keuangan merespon pasca Dirjen Anggaran Isa Rahma Tarwata ini ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi Jiwasraya. Kemenq memastikan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Dalam keterangan resmi secara tertulis yang diterima tim Kompas TV, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenq, Denny Suryantoro, ini mengatakan, kami menghormati proses hukum yang berjalan. Sebelumnya kasus mega korupsi Jiwasraya ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga 16 triliun rupiah. Adapun para terpidana dalam perkara ini ialah Presiden Komisaris PT Tradada Alam Minera Heru Hidayat, kemudian terpidana Beni Cokro Saputro yang divonis penjara seumur hidup usai Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan jaksa dan Beni. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini menyebut anggaran di kementeriannya untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara diblokir. Menurutnya belum ada progres pembangunan di IKN karena efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis. Menteri PU bilang belum bisa menyebut progres pembangunan di IKN karena anggaran IKN yang dikelola kementeriannya masih diblokir. Untuk anggaran 2025, Kementerian PU terkena efisiensi mencapai 81 triliun rupiah. Realisasi anggaran IKN kayak belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres mana sih anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya. Di modal waktu itu Pak. Anak orang jumbo. Jumbo itu apa? Please define jumbo. IKN atau mungkin jalan tol Bekasi itu. Ya nanti itu tunggu gini nih satu-satu makanya saya bilang satu-satu dulu anggaran yang dibuka kita diskusi lagi nih. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi ini menyebut anggaran IKN masih tetap tersedia, hanya belum dibuka untuk dipakai pembangunan IKN. Jadi menurut Nasbi, komitmen Presiden Prabowo tidak berubah mengenai pembangunan IKN. Pemerintah tetap mempersiapkan dana sebesar 48 triliun rupiah untuk pembangunan IKN 5 tahun ke depan. Bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan? Bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Proyek Ibu Kota Nusantara yang dimulai di era Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2025 anggarannya 5,5 triliun rupiah. Kemudian pada 2023 meningkat menjadi 27 triliun rupiah.
Di 2024 dianggarkan 42,5 triliun rupiah. Untuk 2025 hingga 2029, pemerintah mengalokasikan 48,8 triliun rupiah.